Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Tepik Channel. Terima kasih telah bergabung dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah dalam keadaan yang sehat. Amin. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Video kali ini saya ambil dari channel Politik Nusantara dengan judul Ratusan Relawan se-Indonesia Banjiri Solo. Keras. Gibran sampaikan hal penting soal dukungan Capres. Penasaran apa isi video ini? Mari kita simak. Let's go. Gibran kumpulkan 100 relawan se-Jawa Tengah dan Jatim di sore ini. Wah, pertanda apa ini? Relawan nggak Mas? Ya ada. Apa Mas arahannya? Arahannya apa aja untuk para relawan? Arahannya untuk mengerucut ke beberapa nama. Tadi kan tidak memastikan bahwa dukungannya ke Pak Ganjar, artinya masih ada peluang untuk relawan itu mendukung calon presiden lain. Kalau menurut jenengan Ditunggu dulu. Dan untuk mengerucut beberapa nama itu Pak dari jenengan arahnya nggak? Ditunggu dulu. Mas, nanti akan ada pertemuan berikutnya. Kita fixkan satu nama siapa. Kali ini Kalau menurut saya pastinya tetap Ganjar, ya, tidak mungkin Prabowo. Karena apa? Karena ayah dari Gibran, yaitu Presiden Jokowi, adalah salah satu, ya, tak mungkin kan Presiden Jokowi mendukung Prabowo sedangkan dia dibesarkan dari PDI Perjuangan. Oke, mari kita lanjut. Ini tentu saja menjadi iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Kadrun udah mulai deg-degan. Gimana nggak deg-degan? 10 tahun dipimpin sama bapaknya, Kadrun tuh puasa melulu. Gimana nanti misalnya setelah Pak Ganjar, lalu Gibran jadi presiden? Kan panjang tuh puasanya. Putra sulung Presiden Jokowi ini memang bukan kandidat capres ataupun cawapres. Umurnya belum cukup. Selain juga pengalaman politiknya yang memang masih minim. Tapi banyak orang meyakini bahwa Gibran dia bakal bisa melanjutkan dinasti Jokowi dalam memimpin negeri ini di masa mendatang. Maka pertanyaannya kini, bagaimana karir politik Gibran bakal disiapkan untuk menambah jam terbangnya sebagai pemimpin, untuk memperluas wawasannya, dan untuk mempertajam kemampuan serta naluri politiknya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sekitar 100 orang relawan se-Jawa Tengah dan Jawa Timur di Loji Gandrung Solo. Kami ngumpulin relawan se-Jawa Tengah dan se-Jatim di Loji jam 3 sore, kata Gibran di Solo dikutip dari Antara. Gibran mengatakan relawan yang diundang tersebut terbatas dengan para ketua, namun dia tidak menjelaskan secara rinci tujuan dari pertemuan dengan para relawan itu. Ya cuman halal bihalal saja, silaturahmi saja. Ia juga tidak menjelaskan kelompok relawan mana saja dan siapa saja yang diundang dalam pertemuan hari ini. Sementara itu koordinator relawan Gibran sekaligus pihak pengundang Kuat Hermawan Santosa mengatakan sekitar 100 orang relawan yang hadir di Loji Gandrung merupakan gabungan relawan Presiden Jokowi dan Gibran. Lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka menyebut pertemuannya dengan sejumlah relawan sore itu fokus untuk membahas
arah dukungan calon presiden. Gibran menegaskan tidak ada pembahasan mengenai pemilihan gubernur atau pilgub Jawa Tengah ataupun DKI. Nggak ada hubungan dengan Jawa Tengah, DKI dan lain-lain. Ini urusan nasional. Iki urusannya pencapresan ya. Nggak ada hubungan dengan pilgub, kata Gibran. Dirinya juga sudah menyampaikan kepada relawan bahwa ia santai mengenai pilgub. Menurut Gibran saat ini yang paling penting adalah soal capres. Gibran mengaku memberikan arahan kepada perwakilan 18 relawan yang hadir dalam pertemuan itu. Dari pantauan Detik Jawa Tengah, relawan yang hadir dalam pertemuan itu dari Bumi Ngapak Raya, Bumi Ngapak Pantai Selatan, Gibran Community Nelayan Pantai Selatan Bangun, Paseduluran Kebumen, Bumi Ngapak Magelang, Platka, Jogoboyo Surabaya, relawan Suketeki Nusantara, Tapal Kuda Nusantara, Bonggol Jagung, Jogoboyo Disability Care, Sapuli di Korwil Pantura, PAB, Japrek, Umat Protolan, relawan Alas Roban, Bolone Mase, dan relawan Gibran Solo Raya. Ya memang politik itu unik. Tujuan politik teorinya agar bisa membantu masyarakat lebih luas, yaitu dengan punya kewenangan untuk membuat atau berubah undang-undang, supaya aturan yang tercipta atau yang sudah ada itu lebih sempurna, serta mampu mesejahterakan rakyat. Tetapi pada kenyataan banyak pelaku politik yang punya tujuan yang menyimpang. Mereka berpolitik hanya untuk memenuhi hasrat politiknya, menjadi orang yang berkuasa dan menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa berkuasa lagi dan mengumpulkan uang lagi. Setidaknya ketika sudah tidak berkuasa lagi, uang mereka sudah menggunung. Kita layak berbangga punya presiden yang begitu perhatian terhadap rakyatnya. Berbagai pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah NKRI, jadi tidak heran masyarakat mempercayakan negeri ini dipimpin olehnya selama 2 periode. Bukan itu saja, keluarganya pun juga dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pemimpin. Bobi Nasution, menantunya Jokowi, pun menjadi wali kota Medan dan Gibran, putranya, menjadi wali kota Surakarta. Bahkan Gibran dianggap sebagai penerus karir politik Presiden Jokowi. Karakter dan sikapnya dinilai identik dengan bapaknya, bicaranya santai, perilakunya yang sopan. Ini mengingatkan masyarakat terhadap Jokowi. Simpati masyarakat pun akhirnya terus mengalir ya. Bahkan secara real politik, banyak tokoh politik negeri ini yang datang untuk bertamu kepada Gibran. Padahal wali kota Solo itu masih sangat muda, berusia 35 tahunan. Jadi nggak kebayang kalau Gibran menjadi Presiden RI tahun 2024, maka dia akan masuk rekor sebagai Presiden RI termuda yang pernah ada. Namanya juga membayangkan, boleh dong. Dan dalam politik bukan nggak mungkin. Indikasinya sih sudah terlihat, diberitakan sejumlah menteri tercatat bertemu putra sulung Presiden Jokowi itu, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama Yokit Khalil Kaumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan ada juga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama Kasubag Rio. Selain itu, petinggi partai politik yang menemui Gibran adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dan yang terbaru, Gibran ditemui oleh Komisaris Utama PT Pertamina atau mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tokoh-tokoh ini bertemu Gibran ini kemungkinan besar karena kepentingan politik. Masa iya mereka mendatangi seseorang hanya sekedar silaturahmi biasa? Kenapa banyak tokoh yang menemui Gibran? Ya, hal yang paling diperlukan oleh partai politik adalah suara rakyat sebanyak-banyaknya. Partai politik sangat membutuhkan orang yang mampu untuk meraih suara rakyat dengan jumlah yang besar. Kedua, mungkin saja tokoh ini sudah memprediksi bahwa Gibran di masa mendatang sangat yakin menjadi kandidat capres yang kuat untuk Pilpres tahun 2024 ataupun tahun-tahun selanjutnya. Ya, sekarang publik seperti terpesona dengan Presiden Jokowi dan keluarganya. Kemanapun Presiden Jokowi datang, masyarakat setempat selalu menyambut dengan penuh antusias. Kegembiraan, kesenangan itu memang sudah tampak di wajah mereka ketika bisa bertemu, apalagi bisa foto bersama dengan Presiden Jokowi. Sepertinya masyarakat pun mulai melirik sosok lainnya yang diharapkan mampu memimpin bagaimana Jokowi. Selain sosok Ganjar yang dianggap cukup mirip dengan gaya kepemimpinan Jokowi, publik juga sudah mulai banyak berharap pada sosok Gibran.
putra sulung Presiden Jokowi ini mulai mendapatkan simpati masyarakat. Gibran sukses menjadi wali kota Solo dengan kemenangan cukup telak. Hal ini menggambarkan setidaknya warga lingkup kota Solo itu juga sudah terpikat dengan Gibran. Baru setengah jalan Gibran jadi wali kota Solo, ini sudah digadang-gadang untuk maju Pilgub. Gibran pun menyatakan ya siap-siap saja untuk maju di Pilgub 2024 nanti kalau ditugaskan PDIP. Kalau dikalkulasi Gibran ini dinilai akan jauh lebih kuat katanya jika maju Pilgub di Jawa Tengah. Bahkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI Adi Prayitno mengatakan Gibran tidur aja ini bisa memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ya dimaklumi karena Jawa Tengah merupakan kandang banteng, kader militan PDIP sangat banyak berada di Jawa Tengah. Dan kalau Pilpres 2024 nanti kembali dimenangkan oleh PDIP, maka Gibran akan memperoleh jalan mulus menuju Pilgub. Sebaliknya kalau kalah, jalan Gibran akan mulai terjal. Dan sampai saat ini PDIP sendiri masih belum berkoalisi meskipun tokoh capres yang akan diusung sudah ditentukan yaitu Ganjar Pranowo. Partai Kepala Banteng ini masih santai dan masih melihat terus bagaimana perkembangan politik tanah air, dan tokoh yang hampir pasti maju di Pilpres adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dua orang ini bisa menjadi lawan kuat PDI Perjuangan yaitu Prabowo dan Anies Baswedan. Megawati pastinya juga sudah tahu hal ini dan untuk mempersiapkan segalanya untuk bertarung di Pilpres. Oke, itulah video kita hari ini. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau saya 1000% setuju kalau Gibran bisa menjadi presiden di kemudian hari. Karena kita tahu kan, Bapak Presiden semasa dia menjabat, ya mantap. Dan pastikan ya Gibran pasti bisa lebih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Masih banyak waktu untuk Gibran memperkuat ya perpolitikannya, bisa lebih menambah wawasan, masih bisa dididik lagi oleh Bu Megawati, dan kemudian dia bisa lanjut mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman? Tulis di kolom komentar jika kedepannya Gibran bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang dan menghadirkan video-video tentunya yang menarik. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye.